Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kami rindu membagikan bagian firman Tuhan yang melawat kita, firman Allah yang disampaikan bagi umatnya. Firman ini dinyatakan bagi kita semuanya. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kami bersuka cita sebab kami punya Allah yang setia. Kami bersuka cita sebab kami punya Allah yang seperti Bapa bagi kami. Di tengah kami menghadapi tantangan, persoalan dan kesulitan. Bapa yang setia menempatkan kami di hatimu. Dan Bapa, Engkau berbicara menguatkan kami. Pagi hari ini kami ingin merenungkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami percaya seperti air hujan yang turun ke bumi akan membasahi langit, akan membasahi bumi ini. Berkati ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau merenungkan firman-Mu. Amin. Mazmur pasal 59 ayat 1 sampai ayat yang ke-18 menjadi dasar perenungan kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Jangan Memusnahkan, Miktam dari Daud, ketika Saul menyuruh orang mengawasi rumahnya untuk membunuh dia. Lepaskanlah aku daripada musuhku ya Allahku. Bentengilah aku terhadap orang-orang yang bangkit melawan aku. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang melakukan kejahatan. Dan selamatkanlah aku daripada penumpah-penumpah darah. Sebab sesungguhnya mereka menghadang nyawaku. Orang-orang perkasa menyerbu aku. Padahal aku tidak melakukan pelanggaran. Aku tidak berdosa ya Tuhan. Aku tidak bersalah. Merekalah yang lari dan bersiap-siap. Marilah mendapatkan aku dan lihatlah. Engkau Tuhan, Allah semesta alam adalah Allah Israel. Bangunlah untuk menghukum segala bangsa. Janganlah mengasihani mereka yang melakukan kejahatan dengan berkhianat. Pada waktu senja mereka datang kembali. Mereka melolong seperti anjing yang mengelilingi kota. Sesungguhnya mereka menyindir dengan mulutnya. Cemooh ada di bibir mereka. Sebab siapakah yang mendengarnya? Tetapi Engkau Tuhan menertawakan mereka. Engkau mengolok-olok segala bangsa. Ya kekuatanku, aku mau berpegang padamu. Sebab Allah adalah kota bentengku. Allahku dengan kasih setianya akan menyongsong aku. Allah akan membuat aku memandang rendah seteru-seteruku. Janganlah membunuh mereka, supaya bangsaku tidak lupa. Halaulah mereka kian kemari dengan kuasa-Mu. Dan jatuhkanlah mereka, ya Tuhan, perisai kami. Karena dosa mulut mereka adalah perkataan bibirnya. Biarlah mereka tertangkap dalam kecongkakannya. Oleh karena sumpah serapah dan dusta yang mereka ceritakan. Habisilah mereka dengan geram. Habisilah sehingga mereka tidak ada lagi. Supaya mereka sadar bahwa Allah memerintah di antara keturunan Yakub sampai ke ujung bumi. Pada waktu senja mereka datang kembali. Mereka melolong seperti anjing dan mengelilingi kota. Mereka mengembara mencari makan. Apabila mereka tidak kenyang, maka mereka mengaum. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menjadi kota bentengku. Tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya, kekuatanku. Bagimu aku mau bermazmur. Sebab Allah adalah kota bentengku. Allahku dengan kasih setianya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan setiap kita. Yang memberi waktu mendengarkan suara Tuhan. Memperhatikannya dan melakukannya dalam hidup tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mazmur 59 merupakan suara Tuhan yang mengingatkan kita pada pagi hari ini. Mazmur ini menolong kita belajar
dari seorang Raja Daud yang pada waktu itu sedang ada di dalam ancaman maut, ada di dalam intaian musuh yang sedang mengawasi dia dan hendak membunuh dia. Musuh sedang mengawasi dia dan hendak membunuh dia. Saya mendapatkan 3 tindakan yang dilakukan oleh Daud di dalam kondisi ancaman yang sedang mengintai dia. Apa yang dilakukan oleh Raja Daud menjadi contoh buat kita. Saat kita diintai oleh maut, saat kita diintai oleh musuh dan nyawa kita terancam, ada 3 tindakan yang harus kita lakukan. 3B. B yang pertama, berlari berlindung pada Tuhan. Berlindung kepada Allah. Dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8 mengajarkan kepada kita bagaimana pada saat Daud diintai oleh orang-orang Saul, oleh prajurit-prajurit Saul, yang dilakukan oleh Daud bukan menyusun rencana, sebab dia adalah orang yang pintar di dalam peperangan. Daud tidak mengatur taktik bagaimana supaya dia tetap baik dan aman. Daud tidak memperlengkapi dirinya dengan senjata-senjata yang selama ini dia pakai, punya pengalaman untuk melawan Goliat, untuk melawan singa, untuk melawan beruang. Tapi yang dilakukan pertama-tama oleh Daud adalah berlari, berseru kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan. Lepaskanlah aku daripada musuhku ya Allah. Bentengilah aku. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang melakukan kejahatan, sebab mereka menghadang nyawaku. Yang dilakukan pertama adalah berlindung kepada Allah. Di tengah situasi saat ini, kita tidak tahu pada waktu kita keluar rumah, kita bertemu dengan OTG, orang yang tanpa gejala dan bisa menularkan virus, dan itu membahayakan kita. Saat kita keluar rumah, saat kita berangkat kemana, di mana saja, saat ini kita tidak tahu bahwa ada ancaman yang juga bisa mengancam nyawa kita, mengancam kehidupan kita. Tapi kita tahu yang harus kita lakukan pertama-tama saat kita bangun tidur, sebelum kita melakukan apapun, percaya, mari kita berlindung kepada Allah. Lepaskanlah aku ya Tuhan. Kita boleh membekali diri kita dengan APD yang ada, tapi yang pertama yang harus kita lakukan adalah mari berdoa, berlindung kepada Allah. Sebab kuasa Allah bisa melepaskan Daud dari ancaman musuh, dan kuasa Allah bisa menolong Daud mengalami kelepasan itu. Berlindung kepada kekuatan Tuhan. Dan yang kedua, berharap kepada kuasa Allah, percaya kepada kuasa Allah. Ayatnya yang ke-9. Ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-16 mengingatkan bagaimana Daud berlindung kepada Allah, berseru kepada Allah, memohon kelepasan, memohon perlindungan. Dan yang kedua adalah berharap kepada kuasa Allah. Ayat yang ke-10 dari ayat 9 sampai ayat yang ke-11 saya akan bacakan. Tetapi engkau Tuhan mentertawakan mereka. Ya kekuatanku, aku mau berpegang padamu, sebab Allah kota bentengku. Allahku dengan kasih setianya akan menyongsong aku. Berserulah kepada Allah dan berharaplah bahwa Allah tidak membiarkan kita, tetapi Allah menyongsong aku. Allah menyambut aku saat aku tahu Allahku menyongsong aku. Aku berpegang, aku berharap, aku percaya, sebab Allah adalah kota bentengku. Berlindung kepada Tuhan dan berharap kepada Allah, sebab Allah kita adalah Allah yang akan menyongsong kita dengan kasih setianya. B yang terakhir, berseru dalam doa, berharap kepada kasih setianya yang menyongsong kita. Dan yang ketiga adalah bernyanyi, bermazmur bagi Tuhan. Ayatnya yang ke-17 dan 18. Aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorak karena kasih setiamu. Tempat pelarianku pada waktu kesesakan. Iya, bagimu aku mau bermazmur. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di tengah ancaman, di tengah tantangan yang ada, biasanya
kita menjadi lemah, tubuh kita menjadi lemas, kita menjadi tidak punya kekuatan. Tetapi yang dilakukan oleh Daud pada saat dia mengalami ketakutan, pada saat dia mengalami kesesakan, dia tetap bermazmur. Dia bernyanyi, dia berkata kepada jiwanya, dia memberitahukan kepada hormon-hormon tubuhnya, karena persoalan, karena ancaman itu bisa menyerang dan melemahkan fisiknya dia. Tetapi yang dia lakukan saat musuh melemahkan dirinya, dia memberitahukan kepada jiwanya, dan dia mau melakukan itu dengan bermazmur, bernyanyi bagi Tuhan. Dia tidak menjadi lemah, tapi dia terus menguatkan dirinya dengan bernyanyi bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, nyanyian yang mengagungkan Tuhan, nyanyian-nyanyian sukacita, nyanyian-nyanyian pengharapan itu memberikan daya imun yang baik dan membangkitkan imun tubuh kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bermazmurlah bagi Tuhan. Daud bangun pagi-pagi, dia bersorak bagi Tuhan, dia bernyanyi bagi Allah, sebab dia tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang menjadi kota benteng dan dengan kasih setianya memberikan pertolongan buat kita. Selamat menikmati kelepasan dari Tuhan. Selamat menikmati pertolongan dari Allah. 3B yang harus kita lakukan di saat-saat ini, saat kita menghadapi ancaman. Mari kita tetap berlindung, berdoa kepada Tuhan, berharap akan kasih setianya, dan kita tetap bernyanyi bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus menolong kita dengan kasih setianya. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu. Engkau menolong kami hari ini. Sepanjang hari ini kasih setiamu menjadi perlindungan, menjadi pengharapan, menjadi isi puji-pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Sampai kita ketemu lagi dalam perenungan-perenungan selanjutnya. Amin.